Haleluya. Saudara, bukan suatu kebetulan saudara di tempat ini, amin. Saudara, hari ini kita memperingati penderitaan Tuhan Yesus, kematiannya. Dan kita tahu 3 hari kemudian dia akan bangkit kembali, amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati selama-lamanya, amin. Itulah yang membuat kita mempunyai pengharapan hidup dalam dunia ini, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, amin. Saudara sekalian, dia tidak hanya hidup untuk mempedulikan kita, dia mati juga untuk mempedulikan kita, amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Dia Peduli Sampai Akhir. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus peduli sampai akhir. Amin. Saudara sekalian, kita masih meneruskan seri khotbah dari kitab Injil Lukas, ya. Kalau saudara sama Injil yang lain, kitab Lukas ini juga menceritakan pelayanan Tuhan Yesus ketika dia dipanggil, ketika umur 30 tahun dia melayani selama 3 tahun sampai dia wafat di kayu salib. Ya. Ketika dia melayani, dari hari pertama dia melayani kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa Israel, umat pilihannya, semua yang dilakukannya adalah dalam bentuk kasih karunia, mengasihi, menolong. Betul saudara ya? Kalau kita lihat nubuatan tentang Mesias, di dalam Yesaya 61, itu adalah gambaran daripada hamba yang melayani. Dan kemudian di Yesaya 53 kita membaca tadi, kita mendengar tadi, itu adalah gambaran hamba yang menderita. Saudara, Yesus dari surga datang. Dia Allah, pencipta langit dan bumi, sudah ada dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia datang menjadi hamba yang melayani, hamba yang menderita. Amin. Gambaran Yesaya 53, kalau di dalam perjanjian baru digambarkan kehidupan Yesus, kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 26 mengatakan, Lukas 23 ayat 26 mengatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara, mengapa saya ini katakan gambaran daripada Yesaya 53 yang tadi kita dengar, penderitaan Yesus. Saudara, ketika tentara Romawi menyuruh Simon dari Kinere yang kebetulan lewat, mungkin dia kuat, dia segar gitu ya. Kenapa saudara? Karena pada saat itu Yesus sudah tidak mampu membawa salib itu. Yesus sudah begitu parah, begitu sengsara, tidak mampu membawa salibnya lagi. Ini adalah gambaran daripada Yesaya 53. Sudah tidak mampu, harus ada orang lain yang membantu Tuhan Yesus dan kemudian mengikuti Yesus yang menuju ke Bukit Golgota. Ini adalah perjalanan Yesus menuju kematiannya. Ini adalah jalan salib. Saudara bisa bayangkan, sudah 24 jam dia tidak tidur semenjak penangkapan. Bahkan semenjak di Taman Getsemani semalam sebelumnya. Ketika ditangkap, dibawa ke sana kemari, Mahkamah Agama, dibawa ke Pilatus, bawa kembali ke Kayafas. Dia tidak tidur, saudara. Kemudian pagi hari ketika Pontius Pilatus sudah menyerahkan kepada Mahkamah Agama, pemimpin bangsa Israel, dia disiksa. Disiksa, dicambuk, kita nonton tadi cuplikan daripada itu. Mana mampu dia membawa salib lagi sampai ke Golgota. Itu adalah gambaran Yesaya 53. Saya ambil Yesaya 53 ayat 3 mengatakan, ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Tidak hanya dia semalaman, tetapi secara emosi, secara fisik, secara spiritual, mulai dari Taman Getsemani dia mengalami penderitaan. Saya ingin menggambarkan penderitaan ini dulu, saudara, supaya kita tahu apa yang terjadi sampai di kayu salib. Amin. Nah, saudara sekalian, dalam semua yang dialami, dia tetap peduli. Kita akan lihat bacaan firman Tuhan. Dalam apa yang segala yang dialami, dari cucuran keringat dalam butir-butir seperti darah, dia tetap peduli sampai akhir. Amin. Dan kepada mereka yang percaya dan kepada mereka yang tidak percaya, dia peduli, saudara.
Mari kita lihat. Pertama, Yesus peduli kepada yang mengasihinya. Ya, para murid dan orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus pada saat itu. Kita lihat bacaan kita Lukas 23, 27 sampai 31 mengatakan. Sejumlah besar orang yang mengikuti dia. Di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29. Sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Saudara, Yesus mengasihi orang-orang yang mengikuti dia. Pada waktu itu banyak perempuan yang mengikuti dia. Jalan salib bersama Tuhan Yesus menuju bukit Golgota. Saat ini Yesus sudah tidak membawa salib karena dibawa oleh Simon dari Kirene. Nah, saudara, hati Yesus ketika penderitaan yang begitu dahsyat, dia masih mengasihi para perempuan yang mengikutinya. Orang-orang yang mengasihinya. Kepedulian Yesus ketika sengsaranya begitu dahsyat, begitu hebat, dia masih menunjukkan belas kasihannya kepada orang-orang yang mengasihinya, orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita balik lagi di dalam kitab Yohanes, sebelumnya dia mendoakan murid-muridnya, saudara. Dia tahu waktunya akan tiba, tidak hitungan beberapa minggu lagi, hitungan hari, hitungan jam. Yesus berdoa bagi para muridnya karena dia peduli kepada orang yang mengasihinya. Di dalam Yohanes 17 ayat 11 mengatakan, dan aku, kalau saudara baca ayat Yohanes 17, Yesus berdoa. Seluruh Yohanes 17 Yesus berdoa bagi murid-muridnya, dan murid-muridnya akan datang itu saudara dan saya. Kita lihat Yohanes 17:11 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, perihalalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi pada saat itu Yesus tahu dia akan mati dan dia akan mengalami kesengsaraan. Dia tahu perasaan para muridnya. Dia berdoa kepada Bapa di pasal ke-17. Supaya kita dipelihara, supaya kita tetap percaya. Bagi murid-murid pada saat itu dan juga saudara saya. Yohanes 16:33 mengatakan, semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus tahu harga yang harus dibayar untuk mengikuti dia. Hari-hari ini mungkin kita mengalami kesengsaraan karena mengikuti Yesus. Yesus peduli kepada perempuan yang mengikuti dia. Yesus peduli kepada saudara dan saya. Bahkan dia berdoa bagi murid-muridnya yang masa depannya itu saudara dan saya. Ada harga memang harus kita bayar sebagai salib-salib kecil yang harus kita pikul. Karena salib yang utama Tuhan Yesus pikul sendiri. Kesengsaraan yang paling dahsyat yang mendatangkan keselamatan kita, dia pikul. Amin, saudara. Dia tidak hanya peduli kepada yang mengasihinya, tetapi perhatikan, dia peduli kepada semua orang. Amin. Katakan kiri kanan, dia peduli kepada semua orang. Dan disinilah kita belajar bagaimana meneladani dan mengasihi seperti Yesus mengasihi. Pertama saya ingin katakan, Yesus pengampunannya adalah bagi yang tidak beriman. Loh, pengampunan Tuhan bagi semua orang, termasuk yang tidak beriman. Keselamatan terjadi kepada orang yang percaya. Amin. Pengampunan diberikan oleh Yesus bahkan kepada orang yang tidak beriman. Kita baca, teruskan bacaan kita di ayat 33, Lukas 23. Nah, ini sudah salib ya, kita mengikuti jalan salib ya, dari ketika Simon dari Kirene sampai perempuan-perempuan dan kemudian sudah disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang sebelah kanannya dan yang lainnya sebelah kirinya. Di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Di atas kayu salib, tergantung antara langit dan bumi. Yesus melihat orang yang menolak dia,
orang yang menghina dia, orang yang meludahi dia, orang yang mensiksa dia. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan ini harus kita teladani, saudara. Banyak orang tahu berbuat kepada kita, tapi dia tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap kita. Amin. Banyak dalam kehidupan kita. Saudara tidak usah disalib untuk mengatakan itu, saudara. Saudara diselamatkan untuk mengatakan itu. Yesus disalibkan, dia mengatakan itu. Saudara diselamatkan untuk meneladani Tuhan kita. Amin. Dan mereka membuang undi dan seterusnya. Saudara, bahkan ketika Tuhan Yesus masih sudah mengampuni mereka masih melakukan kehinaan atas Kristus. Amin, saudara. Nah, saudara, saya ingin katakan bahwa pengampunan bagi semua orang, pengampunan bahkan bagi yang tidak beriman. Yesus bukan datang untuk gereja IC. Yesus bukan datang untuk orang Kristen. Yesus datang buat semua orang. Pengampunannya bahkan di atas kayu salib pada waktu karya agungnya. Pengampunannya bagi orang tidak beriman. Keselamatan terjadi hanya kepada orang yang percaya. Amin. Yang kedua, pengampunannya tidak terbatas, saudara. Tidak hanya bagi orang yang tidak beriman, tapi tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi ketika Tuhan ingin memberikan pengampunan. Kita kadang-kadang membatasi pengampunan kita. Kalau sudah bertobat ya. Kalau sudah baik-baik ya. Kalau sudah bayar hutang ya. Yesus membayar hutang kita semua di kayu salib. Ketika kita tidak mampu dan tidak bisa dan tidak akan bisa membayar hutang dosa kita. Amin. Dia mengampuni kita semuanya. Nah, pengampunannya kepada semua orang juga pengampunan yang tidak terbatas. Bacaan kita. Teruskan ya. Jadi kita bacanya terus ya. Pasal 23. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Bahasa Prancisnya ngenyek ya. Selamatkanlah dirimu dan kami. Dia tahu, padahal dia tahu dia adalah Kristus. Enggak semua orang bisa ngomong Kristus atas orang ini. Saudara, sebenarnya dia punya revelation, punya wahyu bahwa yang tergantung di tengah itu adalah Kristus. Murid-muridnya aja nggak pernah ngomong Kristus, saudara. Sebenarnya orang ini tahu, punya pengetahuan di otak, tetapi hatinya tidak percaya. Ya, kita tahu apa yang terjadi. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sama-sama punya pengetahuan, saudara, walaupun penjahat. Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus. Jadi mereka mengenal. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tidak mengerti keselamatan, tetapi dia tahu ini Yesus yang akan datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Saudara, cerita ini, episode di kayu salib ini cerita tentang yang luar biasa, saudara. Bahwa Yesus tidak hanya mengampuni orang yang tidak beriman, tetapi pengampunannya tidak terbatas. Tidak bersyarat, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia menerima keselamatan. Jadi pengetahuan akan Yesus tidak hanya sampai di sini, saudara. Dua penjahat ini punya pengetahuan luar biasa tentang Kristus, tentang Yesus yang akan menjadi raja. Tetapi yang satu menunjukkan kerendahan hatinya untuk mengakui aku tidak layak. Satu lagi mengatakan, dia tidak mengakui kesalahannya. Engkau kan jagoan, selamatkan kita. Yang satu, kita tidak layak. Tuhan ingat akan aku. Dan Tuhan memberikan keselamatan pada saat itu juga kepada penjahat itu. Karena dia percaya, karena dia berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini? Di dalam Yohanes 3, 17, 18 mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Amin. Kalau Yesus sebagai raja yang dipercayai, sebagai raja, sebagai Kristus yang dipercayai, dia punya otoritas menghakimi, yes. Tapi dia tidak datang untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Perhatikan ayat 18, barang siapa percaya kepadanya,
Ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, Mesias, Yesus. Saudara, pengampunan Tuhan tidak terbatas. Apa yang kita harus pelajari kepada poin bahwa Yesus mengampuni semua orang? Meneladani, saudara, meneladani apa yang dilakukan Tuhan. Yesus di atas kayu salib sampai akhir hidupnya. Dalam pelayanan kehidupannya, dia secara konsisten menyatakan kasih karunia, kasih Allah, sampai di kayu salib. Tadi tinggal beberapa menit lagi dia akan mati. Perjalanan salib kita. Sampai di sana, dia tetap mengikuti rencana Allah. Saya akan tutup dengan 3 poin yang kita bisa pelajari dari salib Kristus. Saya harap ini boleh menjadi nasihat, hikmat, pewahyuan buat kita. Apa arti salib bagi kita semuanya. Menjadi perenungan buat kita. Menjadi mungkin amanah bagi kita. Apa itu karya salib Tuhan. Pada hari ini Jumat Agung kita diingatkan. Sampai akhir hidupnya. Di tengah-tengah penderitaan fisik, mental. Yesus masih menyatakan kedalaman kasih-Nya. Karunia-Nya, pengampunannya. Amin. Tidak hanya menyatakan kasih-Nya untuk mengampuni, tetapi darah-Nya dari kayu salib itu tercurah untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang percaya. Untuk dibebaskan dari segala hukuman. Pada saat yang sama, teladan pengampunan itu harus mengilhami kita dalam melakukan perjalanan kehidupan iman kita. Amin. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari salib Kristus. Pertama, berbuat baik kepada semua orang. Salib Kristus harus menjadi nasihat, hikmat, teladan, tonggak untuk kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Katakan kiri kanan, berbuat baik kepada semua orang. Katakan lagi kiri kanan, bukan kamu, maksudnya saya harus berbuat baik. Di dalam Lukas 6:35, sebelum sampai ke salib, Tuhan Yesus sudah menyatakan ini agar kita saat ini di Jumat Agung ini melihat salib Tuhan, di jalan salib Tuhan, kita tahu apa yang dilakukan Tuhan bagi semua orang. Tetapi kamu, dia berbicara kepada para murid saudara, tetapi kamu. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Allah itu baik kepada semua orang. Berbuat baik pada saat yang baik akan sangat gampang. Berbuat baik ketika kita menerima perbuatan baik kecil. Berbuat baik ketika kita menerima kejahatan. Saya setuju berbuat baik kepada semua orang. Tidak pilih-pilih. Orang yang meninggalkan kita. Yesus mati. Bukan hanya Yudas yang memang jahat dari semula. Tetapi kepada Petrus yang mengkhianati juga. Orang yang paling dekat, lingkungan yang paling dekat, 3 besar pilihan Yesus. Dia mengkhianati Tuhannya. Saudara, kadang kita diperhadapkan dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita, bukan? Yesus memberikan teladan hari ini. Selebihnya terserah saudara. Ada firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuh-musuhmu. Mengasihi orang gereja gampang, mengasihi saudara kita gampang, mengasihi musuh kita susah. Betul, secara manusiawi, secara pikiran, secara perasaan, secara karakter tidak mungkin. Tidak mungkin saudara. Kemungkinan bisa terjadi untuk mengasihi musuh-musuh saudara kalau saudara menerima kasih ilahi. Hanya itu saudara. So mau dikasih hadiah macam apapun, hati saudara tidak bisa mengasihi. Hati manusia, kasih manusia, jahat adanya. Hanya kasih Yesus
Ada satu perintah lagi, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. Maksudnya kalau Yesus mengasihi kita, kalau saudara menerima kasih Yesus, kasih ilahi, kasih agape itu, tidak ada alasan, tidak ada susah lagi saudara untuk mengasihi, bahkan sampai kepada musuh-musuhmu. Pakai kasih saudara, moyung. Paling seminggu saudara, kayak saya orang gereja ngasih. Ingat-ingat lagi kelakuannya kepada kita, hilang. Ingat-ingat. Ya kan? Kalau saudara ingat kasih ilahi kepada saudara, kasih salib Tuhan bagi kita. Yesus mengasihi kita, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Saudara akan mampu, saudara akan bisa. Amin. Saudara akan terheran-heran, saudara bisa mengasihi musuh-musuh saudara. Amin. Pelajaran kedua, salib Tuhan. Salib Tuhan adalah lambang harapan bagi yang rendah hati. Amin. Orang yang disalibkan, dia boleh merendahkan hatinya. Kita memang bersalah. Aku perlu pengampunan. Tuhan ingat aku Tuhan. Tuhan ampuni aku. Salib Tuhan adalah pengharapan bagi orang yang sungguh-sungguh merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Yakobus 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati akan menarik kasih Bapa. Rendah hati senantiasa akan tiba-tiba menarik kasih karunia Allah pada kita. Kecongkakan, kesombongan, kasih itu mau didorong sekalipun akan mental kembali. Karena kecongkakan sudah lebih besar daripada apapun. Kalau tidak peduli pada apapun, tidak peduli kepada siapapun, tidak peduli kepada Allah, mana mungkin kasih itu datang. Ketika saudara rendah hati, kasih itu seperti, kalau rendah hati seperti magnet, saudara menarik kasih karunia, saudara menarik kasih Allah, anugerah, perkenanan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Salib Tuhan adalah harapan bagi setiap orang yang memiliki kerendahan hati. Yang berikutnya, nomor 3, apa arti salib Tuhan bagi kita saat ini? Yang ketiga, akses untuk semua. Salib Tuhan seperti bentuk salib seperti kunci adalah pintu untuk kita masuk ke dalam Tuhan bagi semua orang. Amin. Lukas 23 ayat 44-46 mengatakan, seterusnya lagi ya, ketika Tuhan sudah mati, menembuskan napas yang terakhir. Ketika itu hari sudah kira-kira sekarang jam 12 siang sudah. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Saudara, salib Tuhan ketika Yesus mati di kayu salib itu membuka akses bagi kita ke dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi penghalang. Saudara tahu tabir bait suci antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu ada 10 perintah Allah di dalam tabut perjanjian. Ada tongkatnya Arun yang keluar tunas. Ada juga 2 pot mana ketika itu ada di dalam tabut perjanjian. Dan tidak ada seorang pun boleh masuk ke situ kecuali imam besar yang dipilih 1 tahun sekali. Dan itu dibatasi oleh tabir. Tabirnya tebalnya sebegini saudara. 30 cm satu kaki. Dan ketika Yesus mati mengembuskan napas terakhir, tabir itu terbelah 2. Artinya tidak ada penghalang lagi untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Haleluya. Amin. Tidak ada penghalang lagi. Akses. Artinya apa saudara? Artinya setiap saat saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam darah Tuhan Yesus. Saudara tidak usah kedatang kepada Pastor Ari, kepada Pastor Jeremiah, Pastor mari kita datang masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak saudara. Karena salib Tuhan saudara punya akses untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Artinya saudara tidak perlu perantara lagi. Yesus sudah menebusnya. Yesus sudah menjadikan dia perantara buat kita. Setiap saat, setiap waktu. Ari saya berdosa. Justru di situ saudara harus masuk.
Lurus di situ harus memakai salib darah Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk menerima pengampunan dan pemulihan Tuhan. Yesus sudah membuka akses. Saudara masih berdiri di luar, masih giring-giring pendeta saudara. Ada kalanya kita berdoa untuk berkumpul. Mari kita berdoa bersama. Bapak pendeta tolong doakan kami semua. Ada ketika saudara mungkin tidak bisa ngomong lagi berdoa. Tetapi saudara harus tahu, saudara harus bisa masuk dalam hadirat Tuhan kapan saja karena akses itu sudah dibuka. Amin. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan, ini juga pada momen ketika Yesus mati di kayu salib. Dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Tetelestai. Tetelestai bahasa aslinya artinya, kalau bahasa accountant, bahasa warung gitu ya, bahasa toko, artinya dibayar lunas. Kalau mau kredit, mau beri kontan, dibayar lunas. Happy nggak saudara? Ya kan? Artinya itu sudah selesai, dibayar lunas. It is finished, complete, selesai. Nggak ada cicilan lagi. Nggak pakai nyicil lagi, lunas semuanya. Yesus ingin berkata kepada Bapa, hukum hutang dosa, dia tidak berdosa. Dosa, hukum dosa, hukuman bagi dosa manusia sudah dibayar lunas pada saat itu. Sudah selesai. Hutang siapa? Hutang dosa kita semuanya. Tuhan sudah menyelesaikannya. Ketika sudah selesai, kita memiliki akses kepada Bapa. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Sudah dibayar, ya kan? Kalau saudara cicil sepeda, ya kan? Hutang sepeda, ketika sudah bayar, saudara lebih bangga ketika masih cicilan, kan? Saudara lebih bebas, ya kan? Ya kan? Saudara sudah dibebaskan, saudara harus bebas datang kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar 3 dari salib. Pertama adalah berbuat baik senantiasa meneladani Tuhan. Ada amin? Yang kedua, kita tahu ketika kita rendah hati ada pengharapan di dalam salib Kristus. Amin. Dan ketika kita memiliki akses saudara, saudara tidak memerlukan perantara lagi. Tapi ada satu perantara, Yesus Kristus. Amin. Pada siang hari ini, saya ingin memberikan pernyataan. Pertama, salib adalah puncak dari pelayanan, kasih-Nya dan tanda kemenangan terbesar Yesus Kristus. Amin. Slide berikutnya. Dalam pikiran dan hatinya adalah kita semuanya. Ketika dia melayani, hidup 3 tahun melayani, ketika dia di hari terakhir, jam-jam terakhir, dalam pikiran hatinya adalah kita semuanya. Dia peduli sampai akhir. Amin. Lebih lagi saudara, slide kedua. Lebih dari dia peduli sampai akhir, dia peduli sampai sekarang. Tidak hanya dia peduli sampai disalib, tetapi dia peduli kepada saudara dan saya, orang yang percaya, sampai hari ini. Amin. Sekarang imam besar agung kita, yang telah bangkit, dia menjadi perantara kita. Amin. Salib tanda awal dari kehidupan kita, karya Kristus. Tetapi salib itu akan membawa kita sampai kepada hari Tuhan. Dia peduli. Tidak hanya sampai disalib, dia peduli sampai detik ini. Ayat terakhir, Roma 8:34 mengatakan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita, advokat kita. Terjemahan lain, siapakah yang akan menghukum? Yesus Kristus kah yang telah mati? Dia sudah membela kita, dia tidak menghukum kita. Yang telah dibangkitkan, dia menghukum kita. Bahkan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang juga bersyafaat bagi kita. Kata pembela, bersyafaat bagi kita, itu juga memiliki arti memohon buat kita. Mendoakan kita, membela kita. Dia peduli sampai hari ini buat kita semuanya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Untuk apa saudara? Untuk gaya-gayaan? Dia menjadi perantara kita. Setiap doa kita yang tidak sempurna, yang egois,
Ada di sini? Doa kita tidak pernah akan sempurna, saudara. Doa kita banyak tainted, banyak bercak-bercak hitamnya. Egois, bangga, kesombongan, ya kan? Doa kita dibawa oleh Roh Kudus ke hadirat Allah melalui perantara Kristus. Kristus menyempurnakan doa kita yang sudah dihantar oleh Roh Kudus. Ketika sampai di hadirat Bapa, Allah Bapa melihat doa kita melalui Kristus. Kalau Allah Bapa di surga melihat doa kita melalui kita, nggak ada yang dijawab. Karena doa kita semuanya adalah doa kesombongan. Doa yang egois. Minta, tata semuanya. Ya kan? Kita minta semua kan? Motivasinya kita nggak tahu kan? Saya nggak tahu motivasinya, ada Tuhan yang tahu. Saudara, kadang-kadang kita motivasi doa kita, permohonan kita, doa kita, kadang-kadang kita baik-baik aja tuh. Ya kan? Kita tidak tahu motivasinya apa, ujung-ujungnya apa. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tahu ketidaksempurnaan melalui perantara kita, Imam Besar Agung gitu. Doa kita disempurnakan. Makanya doa kita disempurnakan di dalam hadirat Tuhan, makanya banyak doa yang jawabnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena jawaban doanya adalah sesuai dengan keinginan surga. Amin. Dan untuk kebaikan kita. Amin. Dia sekarang ada menjadi perantara kita, menjadi advokat, pembela kita, memohonkan, mendoakan kita. Amin. Dia tidak hanya peduli sampai akhir, dia peduli sampai hari ini. Buat kita yang mengasihinya. Amin. Bagi kita semuanya, salib harus menjadikan teladan bagi kita. Tetap rendah hati, tetap berbuat baik, tetap percaya sudah punya hak akses kepada Tuhan. Jangan pernah lari kemana-mana. Akses itu sudah dibuka, pintu itu sudah dibuka oleh salib Tuhan. Amin. Haleluya, saya undang kita semua bangkit berdiri.